Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Akbar Swag. Nah teman-teman, di pagi hari yang cerah ini, di hari yang bagus ini, aku bakal review Samsung Galaxy A55 5G ini. Nah di video sebelumnya aku udah buatin nih untuk kalian semua video unboxing dan sekaligus first impressionnya di video tersebut. Nah di video kali ini aku juga bakal nunjukin ke kalian betapa hebat performa dan kekurangannya, ya, lebih dan kurang dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Nah dengan rentan harga yang bisa kalian lihat seperti yang bakal aku tampilkan ini teman-teman, kira-kira menurut kalian worth it nggak untuk dibeli? Nah buat kaum yang mendang-mending, apakah HP ini tuh cocok atau enggak ya teman-teman? Nah kita bahas dulu dari bahasa desain yang digunakan oleh Samsung Galaxy A55 5G ini. Dimana kalau kita lihat sekarang teman-teman, dari seluruh lini Samsung ya, handphone Samsung itu kayaknya bahasa desain yang belakangnya ini, bagian belakang ini sama aja ya, gara-gara setup kameranya yang jejer ke bawah gini teman-teman. Jadi kayak dari mulai harganya yang murah sampai harga yang paling mahal pun ini bahasa desainnya sama aja. Ini kalau kita tanyakan apakah ini Samsung kehabisan ide atau memang Samsung ingin buat kayak identitas HP-nya gitu ya. Jadi kalau orang lihat setup kamera kayak gini, orang tuh teringat langsung nih sama brand Samsung. Apakah seperti itu? Atau mungkin mereka memang udah nggak mau mikir lagi, ya udahlah gitu aja. Tapi sih kalau menurut aku dari desain yang kita lihat saat ini itu emang desainnya terlihat bagus dan ya keren banget sih teman-teman ya. Memang sukses sih buat jadi identitas Samsung gitu. Jadi kalau kita lihat setup kamera yang seperti ini, jadi keingat Samsung terus lah. Nah pertama aku bakal bahas dari segi layarnya. Samsung ini memiliki bentang layar seluas 6,6 inci dan sudah punya 120 Hz dan Super AMOLED. Nah kalau menurut aku dari kecerahannya ini kan 1000 nits teman-teman. Jadi kalau misalnya di bawah matahari pun masih oke digunain. Oke, ingat, masih lumayan oke, bukan berarti terlalu cerah teman-teman. Nah sekarang kita bahas performa dari Samsung Galaxy A55 ini teman-teman. Dan aku bakal tampilkan prosesor yang digunakan serta RAM dan ROM-nya teman-teman di samping ini. Seperti yang kita tahu ini Samsung punya beberapa varian, baik itu dari sektor 6GB-nya sama 128, terus ada yang 8 256 dan ada satu lagi yang 12 256GB-nya. Nah kalau punya aku ini tuh RAM-nya 8 dan internalnya hanya 256 teman-teman. Nah kita bakal cobain nih beberapa Exynos-nya. Ini kan dikasih prosesor otak Exynos gitu. Tapi kalau dipikir-pikir 6 juta rupiah dikasih prosesor Exynos, seharusnya kepala naga dong ya kan. Tapi ya udahlah, Exynos juga nggak seburuk itu sih teman-teman. Nah dari sektor performanya ini juga mengagumkan sih buat aku teman-teman. Udah beberapa hari ini aku pakai, belum ada nge-lag teman-teman, belum ada sama sekali yang namanya lag ataupun patah-patah ketika aku main Mobile Legends. Nah seperti apakah performanya ini aku tunjukin untuk kalian. Dan untuk main Mobile Legends teman-teman, pengaturannya ini bisa mentok rata kanan semua ya. Ini semuanya terbuka gitu. Jadi bisa kita setting, dari setting mau kita yang ultra pun bisa teman-teman ya. Jadi HP ini udah support untuk Mobile Legends yang versi ultranya. Pengaturan grafiknya semuanya bisa di ultra rata kanan. Ini sih bagusnya, smooth banget pasti. Ini bukan hanya sebuah permainan. Kamu harus luar biasa. Dan untuk pengalaman aku selama bermain Mobile Legends di HP Samsung Galaxy A55 ini, pengalamannya seru teman-teman. Seseru itu dan sesemut itu ketika bermain Mobile Legends. Dan HP-nya tuh cuman anget-anget gitu doang sih teman-teman. Ya masih oke banget sih teman-teman. Ini layarnya super smooth banget dan 120 Hz di sini tuh emang keren banget. Bikin game Mobile Legends ini semakin smooth lagi gitu.
Dan karena kualitas layarnya dan ukuran layar yang besar, ini makin memanjakan kita ketika kita bermain game MOBA. Tentunya makin seru lagi di layar yang lebar ini. Kita puas banget mandang layarnya yang jernih, yang bagus, dan yang besar ini. Nah, sekarang saatnya bagian kita mau edit-edit video. Nah, di sini udah aku edit video aku, ukurannya itu 1,2 giga lebih gitu. Dan di sini aku export teman-teman, yang mengekspor video yang udah aku edit itu. Ini kayaknya butuh waktu yang sedikit lama teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 15 menit untuk ya 1,2 giga diekspor pakai aplikasi PN. Aku ini edit video yang di sini teman-teman pakai aplikasi PN, dan ini tuh lumayan lama banget sih teman-teman, agak ngeselin juga, tapi ya masih oke lah ya. Asal jangan sampai 1 jam aja sih, itu bakal bosan banget gitu. Nah, kalau melihat dari sisi kelebihannya, sekarang aku bilang ya sama kalian apa yang aku kurang suka dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Nah, sebenarnya aku kurang suka teman-teman sama bezel layarnya yang begitu tebal. Menurut aku di harga yang 6 juta rupiah ini udah tebal banget, ketebalan malahan. Entah kenapa nih Samsung nggak bisa ngerampingin, padahal kan mereka ini salah satu apa ya, orang brand yang besar gitu untuk buat layar bagus. Tapi kenapa mereka bikin bezel HP Samsungnya ini tuh tebel banget teman-teman. Di harga 6 juta rupiah, bahkan banyak kompetitor lainnya yang udah bikin layar itu tipis-tipis semua gitu bezel. Tapi kenapa sih Samsung ini masih kekeh dengan bezel yang tebal di segala sisinya teman-teman. Nah, ini aku kurang suka dari Samsung Galaxy A55 5G ini. Nah, lagi ya teman-teman, ini di bagian samping-sampingnya di sini tuh kayak terasa tajam banget. Ya, ini ngotak banget dan tajam dan agak kurang enak untuk digenggam. Tapi ya bisa diakalin dengan menggunakan case teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dari segi kameranya. Nah, kamera ini menurut aku lucu teman-teman. Di harga 6 juta rupiah kita nggak dapat kamera tele. Jadi kalian jangan berharap untuk dapat kamera tele. Walaupun terlihat di sini ada 3 kamera, tapi nggak ada kamera telenya. Tapi Samsung bisa kasih 2 kali zoom, tapi menggunakan kamera utamanya yang beresolusi 50 megapiksel itu dibelah menjadi 12 megapiksel untuk bisa zoom 2 kali. Nah, untuk setup kamera sendiri bisa aku tampilin di sini dan kalian lihat speknya. Di sini terlihat ada ultra wide-nya 12 megapiksel dan kamera wide-nya itu 50 megapiksel. Dan sedangkan kamera makronya, makro teman-teman ya, makro itu 5 megapiksel. Dan untuk kamera depannya dia menggunakan 32 megapiksel. Nah, sekarang teman-teman kita bakal tes dan coba langsung kamera Samsung Galaxy A55 5G ini. Secakep apakah hasil, apakah seburuk itu atau cakep itu, nanti sama-sama kita nilai. Jujur ya teman-teman, kalau misalnya kamera Samsung ini berada di kondisi yang cukup cahaya, hasil kamera ultra wide sama wide dan 2 telenya ini, 2 kali zoomnya ini bagus teman-teman. Aku suka dengan hasilnya. Ini boleh lah ya langsung diupload ke media sosial kalian karena hasilnya emang secakep itu sih. Masuklah kita ke malam hari ketika foto. Sumpah teman-teman, aku kurang suka sama hasilnya, masih kurang sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kamera wide-nya saja, kamera utamanya ini udah lumayan sih. Tapi kalau ultra wide-nya itu nggak banget. Bisa. Dekat ya? 0,5 dekat. Ya kan jalan aku nih. Perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy A55 5G di Full HD 60 fps beginilah. Nih kalau misalnya aku tunjukkan di belakang ini ada backlight. Seperti inilah hasil kameranya. Tuh ada matahari di atas. Nah teman-teman, ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy A55 5G. Super steady-nya aktif dan Full HD 30 fps. Coba kita lari seperti apa goncangannya, apakah memang stabil?
Abang lari lah. Nah sekarang teman-teman kita bakal bahas fitur-fitur unik yang ada di Samsung Galaxy A55 5G ini. Nah pertama ini HP udah tahan air. Dari dulu ya seri A5 itu udah tahan air. Nah untuk yang A55 ini juga udah tahan air di air tawar di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi teman-teman itu kalau misalnya rusak gara-gara air itu nggak bisa diklaim garansi. Aneh kan teman-teman? Jangan coba-coba untuk kalian sengaja cemplungin HP kalian ke dalam air, karena itu nggak bisa sama sekali diklaim garansinya. Begitu kata orang Samsung teman-teman. Dan berikutnya teman-teman yang paling aku suka dengan kualitas audio Samsung Galaxy A55 ini, kualitasnya ternyata bagus teman-teman. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Dan fitur AOD juga udah ada di Samsung Galaxy A55 ini ya, sama seperti pendahulunya, tapi ya mempermudah kita selalu kalau ada AOD di HP tersebut. Jadi kita bisa lihat selalu notifikasi apa yang kita lewatkan. Jadi nggak ada tuh chat-chat dari doi yang kelewatkan. Terus ini berbicara tentang OS dan user interface-nya. Nah, Samsung buat komitmen nih untuk 4 tahun ke depan Samsung HP ini bakal dapat update OS terus. Wih, mantep nggak tuh ya? Jadi ini dimulai dari OS 14, jadi kalian hitung aja lah teman-teman ya, berapa sampai Android 18 sih minimal teman-teman. Ini cakep banget nih, komitmen yang diancungi jempol banget. Nah, bicara lagi tentang user interface-nya dari Samsung ini, One UI-nya ini emang bikin kita mempermudahkan segala yang nggak ribet. Terus pengaturan kontrolnya semua mudah banget dan ya bisa memanjakan penggunanya tanpa perlu ribet-ribet gitu. One UI ini emang bagus, aku ini memang mudah banget dan keren. Dan berikutnya ada fitur fingerprint on display. Jadi kalau menurut aku fingerprintnya ini itu udah cepat, termasuk cepat di harganya. Dan ini ya beda ya sama yang bawah-bawahnya, karena si A55 ini udah fingerprint itu di dalam layar gitu. Dan ini satu lagi yang paling penting yaitu baterainya. Baterai dari Samsung Galaxy A55 ini itu berkapasitas 5000 mAh. Nah teman-teman, kalau misalnya kita itu pakai baterai HP ini ya, HP ini tuh nggak terlalu aktif, ini baterainya betul-betul awet sih menurut aku. Awet banget sampai dari jam 10 pagi itu ya penuh, terus sampai ke jam 10 malam lagi tuh masih sisa 50% lagi. Kalau kalian pakai yang nggak aktif. Tapi kalau kalian pakai yang terlalu aktif itu mungkin dapat screen on time-nya itu 5 jam teman-teman. Ini hebat banget sih. Kalau misalkan gas sekali ya main Mobile Legends, main game terus-terusan gitu ya. Dan kalau pemakaian kayak normal aja ya, misalnya ini aktif terus main game sesekali itu di jam 7 malam ya, dari jam 8 pagi ke jam 7 malam itu masih sisa 30%-an nih baterainya. Jadi baterainya mantul. Dan kesimpulan dari video review Samsung Galaxy A55 5G hari ini itu hasilnya cukup memuaskan ya teman-teman. Jadi kayaknya sektor prosesor itu merata, baik itu dari segi ketahanan baterainya, terus main gamenya, kualitas layarnya, itu semuanya aku suka banget. Apalagi nonton di Samsung Galaxy A55 5G ini tuh kayak lega banget. Dengan bentang layar 6,6 inci yang Super AMOLED ini, itu memanjakan mata banget teman-teman untuk nonton ataupun browsing ya. Jadi kalau scroll di TikTok, di IG nih kece banget sih HP ya. Cocok banget untuk kalian pertimbangkan ketika bingung nih milih HP di rentan harga 5 sampai 6 jutaan gitu. Jadi aku bisa rekomendasikan Samsung Galaxy A55 5G ini tuh bisa untuk kalian pertimbangkan untuk dibeli ya teman-teman. Walaupun prosesor kita tahu bukan kepala naga ya, bukan Snapdragon dan masih bawaan dari Samsung yaitu Exynos, tapi menurut aku nggak seburuk itu kok teman-teman. Jadi masih bisa lah bersaing di harganya gitu. Dan ya itu teman-temannya, jadi beberapa kelebihan dan kekurangan yang aku sebutin tadi bisa untuk kalian pertimbangkan, kalian beli apakah cocok Samsung Galaxy A55 5G ini untuk kalian. Kalau menurut aku ini bakal cocok untuk kalangan anak muda sih teman-teman ya, karena varian warnanya itu betul-betul youthful banget gitu. Sampai di sini dulu video teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di next video Akbar Swag. Dadah.